Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ulangan 3 ayat yang ke-20 sampai 22, Ulangan 3 ayat 20 sampai 22, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang, masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu, demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Judul renungan kita hari ini adalah Berperang atas masalah kita. Ditulis oleh Kathy Kaufman. Sahabat suara kasih, hati saya sakit dan saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Saya tahu Tuhan bisa, tapi bagaimana caranya? Saya berlutut di depan meja rias antik saya, dan mengirim permohonan diam-diam ke surga. Seolah-olah lampu menyala di hati saya. Saya merasakan harapan, Tuhan sudah cukup. Pikiran itu menghibur saya seperti yang dialami orang lain. Dia akan membantu saya melewati semua ini. Keadaan yang terjadi di luar dari kendali saya. Badai ini mungkin bertahan dan petir mungkin masih menggelegar. Tapi Tuhan akan bersama saya melewati hujan. Saya memiliki harapan bahwa matahari akan menembus awan. Apakah Anda pernah berada di posisi ini? Apakah ada rasa sakit di jiwa Anda yang seolah tak kunjung hilang? Tak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk menyembuhkannya. Apakah rasa sakitnya meningkat ketika sesuatu mengingatkan Anda tentang sumber penyebabnya? Ketika rasa sakit muncul dalam hidup kita, rasa sakit itu akan menetap sampai sesuatu yang lebih besar mendesaknya keluar. Bagi banyak orang, menikah dan membesarkan keluarga adalah sesuatu yang lebih besar. Tuntutan pekerjaan dan kehidupan rumah menuntut perhatian dan tenggat waktu, serta kesibukan menyita waktu mereka. Yang lain menetapkan tujuan yang tinggi, dan membiarkan ambisi berjalan dengan sendirinya. Yang lainnya mencoba menemukan penyembuhan dan kedamaian lewat hubungan demi hubungan, tetapi rasa sakitnya semakin dalam bukannya mereda. Kita bisa mencoba memenuhi jadwal kita,
dengan segudang kesibukan dan banyak orang, dan rasa sakit mungkin akan mengantri di belakang, sampai kita sendirian, atau rumahnya sepi, atau kita tidak bisa tidur di malam hari. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit kita. Kita membutuhkan Tuhan. Tuhan melihat keadaan hati kita, ketika tak seorang pun melihatnya. Dia tahu apa yang menyebabkan rasa sakit itu, dan mengapa rasanya itu tidak hilang, dan Dia peduli. Tak ada dosa yang terlalu besar, sehingga Dia berpaling untuk membantu kita, dan menawarkan kepada kita kasih karunia dan belas kasihan-Nya. Tidak ada trauma yang menimpa kita, yang mengurangi nilai kita di mata-Nya, atau menyebabkan Dia berhenti mencintai kita. Tak ada badai yang terlalu besar, sehingga Dia tidak dapat membantu anak-anak-Nya melewati hal itu. Kasih-Nya yang kuat bagi kita menggerakkan Dia untuk menjadi juara kita. Tuhan kita akan berperang untuk kita, ya, untuk setiap masalah kita. Seperti Ulangan 3 ayat 22 mengatakan, "Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu." Saat rasa sakit tak kunjung hilang, biarkan Tuhan menjadi sesuatu yang lebih besar yang Anda butuhkan. Sang juara dan pelindung Anda, temukan perlindungan dalam kekuatan dan kebaikan-Nya yang luar biasa, membanjiri hati Anda dengan janji-janji firman-Nya. Lihatlah bagaimana Dia akan mengubah air mata menjadi sukacita, patah hati menjadi kesembuhan, dan kehilangan kesempatan menjadi awal yang baru. Mendekatlah kepada-Nya, dan biarkan persekutuan Anda dengan Tuhan menghilangkan rasa sakit yang sedang menekan Anda, karena Dia cukup bagi Anda. Sahabat Suara Kasih, cara-cara duniawi yang kita lakukan untuk menyembuhkan rasa sakit itu hanyalah sementara. Pada akhirnya mereka akan lelah dengan apa yang mereka lakukan. Pelayanan di gereja bisa berakhir, kue coklat di lemari es bisa habis, dan kegiatan olahraga kita bisa menjadi menjemukan. Tetapi Tuhan tidak pernah melakukannya. Dia tidak pernah membuat Anda lelah. Dia tidak pernah membuat Anda terlalu sibuk. Dia akan selalu menawarkan penyembuhan yang bertahan untuk selamanya. Marilah kita renungkan, temukanlah kesembuhan yang Anda butuhkan dari Dia. Biarkan Tuhan tinggal sepenuhnya di dalam hati, pikiran dan hidup Anda, sehingga sukacita kedamaian-Nya melenyapkan semua rasa sakit apapun yang sedang Anda rasakan. Dia bisa mengurangi rasa sakit itu perlahan-lahan, dan menggantinya menjadi sesuatu yang indah. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini,
Kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.